Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi di channel Kebonsai Borobudur Official. Kembali lagi kita nggarap kimeng lagi bersama Mas Rudi Gendeng lagi. Kalau yang ini di dalam pot tapi di ground. Ya, semi Ground ya, berarti semi ground, bisa dibilang infus ya. jadi tetap di dalam wadah. Kita mengeluarkan akar-akar yang untuk memacu pertumbuhan sebelum bonsai ini benar-benar konsepnya jadi. Jadi berbeda dengan Yang tadi channel yang sebelumnya, video yang sebelumnya itu langsung ground, tapi yang ini di pot dulu, terus di infus semi ground lah. Ini di bawah ini ada pilarnya, terus dikasih media dan dikasih ini talang biar pertumbuhannya lebih cepat. Terus perawatan juga mudah. Kelebihannya ini nanti waktu proses pengangkatan dia akan tidak mudah stres karena pasti ada banyak akar yang terjebak di dalam potnya ketika nanti waktu pengangkatan. Begitu. Jadi ini nanti kalau ngangkat tinggal motongin akar-akar yang ini keluar dulu ya. Jadi gantian. Ini dipotong, ini enggak, ini dipotong, ini enggak. Berarti tidak bisa sekaligus ya? Bisa sekaligus, cuman tergantung pohonnya nanti apa. Misalkan kok pohonnya lebih riskan, biasanya di gantian. Potong dulu, ini enggak, ini potong, ini enggak. Ketika nanti ini sudah ada akar serabut yang udah tua, baru gantian ini yang dipotong terus diangkat. Itu jauh lebih aman, tidak beresiko karena apa? Akar tidak semuanya menjulur ke bawah. Jadi masih ada banyak akar yang terjebak di sini. Tujuannya semi ground seperti itu, guys. Ya, cuman kekurangannya lebih merepotkan. Merepotkannya ini harus pakai pot ya? Harus pakai pot. Kita menyediakan apalah yang dibutuhkan pada pot. Di bawahnya ini juga ada pilar biar tanamannya nggak ambles. Terus ada double talang juga. Cuma nanti proses pengangkatannya jauh lebih gampang, lebih daripada aman ya? Yang langsung di tanah. Dan satu lagi, kita ngontrol akarnya jauh lebih mudah. Ngontrol akarnya jauh lebih mudah. Lebih mudah. Jadi kita tata akarnya juga lebih. Misalkan ini untuk proses grounding formal, tinggal ini akarnya yang perlu dibesarkan yang mana dia keluarkan dari pohon. Nanti yang udah proporsinya udah akarnya udah bagus bisa dinolkan lagi tanpa harus mengganggu yang belum. Dan udah kelihatan nanti seberapa. Iya. Ini di ground sekitar 1 tahun ya, di ground pot ini. Ya, ini sekitar 1 tahun. Mulai kemarin juga sudah mulai proses ya? Pemotongan pertama. Karena ini juga kembali lagi, ini bukan bukan bahan yang memang tertata dari awal. Jadi kita dapatnya udah kayak gini, kita maksimalkan aja terus seperti ini dengan apa yang sudah tersedia di bahan cabangnya ataupun calon-calon pohonnya, karena konsepnya hampir sama. Dia kelam terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 pohon. Jadi terhitung 5 pohon. Terhitung 5 pohon karena ini sudah perbatasan akar di sini, fase batangnya udah hilang karena ini udah akar. Sini sudah terhitung pohon sendiri. Nanti di sini udah ada mahkota setengah semu untuk lari ke sana. Topnya ini karena ini mungkin kalau konversi alamnya ini dia tumbuh duluan, terus ini yang kedua pasti dia agak ke sana, dia keluar lagi pasti agak keluar ke sana, karena pohon utamanya ada di
sini. Jadi mengikuti Ya, pohon yang sudah ada. udah ada aja. Yang akan dilakukan yaitu Pemilihan calon cabang, ini baru calon. Oh, calon cabang. Ya, Belum belum ya? tentu dipakai atau mungkin ada perlu pembesaran lagi, nanti juga nggak tahu. Kita melakukan proses pengontrolan cabang karena dengan besar yang sekian kita sudah hampir mencapai sepertiganya, maka sebelum proporsi tercapai kita harus potong dulu. Sebelum kelosen guys, harus dipotong, harus kejem ini karena kendel ya, memang karena tahu mudeng lah, memang gendeng tenan. Nah, saya ini eman-eman ini guys. Ini kalau Mas Rudi nggak eman-eman karena sudah tahu dan mudeng. Nah, ini nanti bisa untuk menjadi calon anak cabang kalau nanti di sini ada tumbuh baru lagi. Nah, ini contoh yang tidak terlalu terkontrol, makanya ketika sudah ada cabang yang lepas, dia tidak, pertumbuhannya akan kurang. Berarti yang itu kalah, yang kecil Kalah. itu ya. Ya itu. Fungsinya kontrol cabang seperti itu. Harusnya sudah dipotong dari dulu tapi belum, jadi Jadi yang kecil di ini dalam tidak ini tumbuh kalah. secara maksimal. Ya memang alam memang seperti itu ya. Jadi ini masih agak lebih lama lagi ini. Ini lebih lama lagi karena baru bisa dibilang baru tahap 2. Tahap 2 Tahap 2 itu baru sampai batangnya udah ada, baru sampai ke cabang. Nanti tahap 3-nya itu sudah mulai memelihara anak cabang. anak cabangnya lagi, dan perlu diingat harus diberi space yang benar-benar itu namanya cabang. Jadi kalau ada cabang di sini itu ada mana sih cabangnya itu jelas ada jarak. Jadi diusahakan tidak satu titik tidak tumbuh 2 cabang, 2 cabang. karena nanti Tabrakan. pembentukannya sulit. Tapi ini tidak mutlak. Tidak mutlak ya. Ya, karena beberapa pohon memang dia ruangnya sempit, dia seperti berjajar di sini. Seperti berjajar tapi Itu tetap tidak cabang. ya. Tapi tidak. Tapi kalau ruangnya besar, pohonnya calonnya agak besar, diusahakan jangan 1 titik 2 cabang di tempat yang sama. Oh iya, ya ini dulu ada yang dipotong di sebelah sini ya. Ya, di sini ada, ini sudah menutup. Dulu ini ada 2. Ketika ini dulu kok dipakai, bisa nabrak ke sana atau ke sini, ini ruangnya udah habis. Ya, berarti dikalahkan satu, Ya, ada dulu satu. diambil yang ini Baru untuk cabangnya. dia baru berkembang menjadi anak cabang. Jangan dari dalam. Gitu ya. Jadi biar ketahuan atau biar kelihatan alurnya pohonnya itu. Jadi tidak jelas tabrak-tabrakan. mana cabang, mana batang, mana batang, cabang, mana cabang. mana anak, nanti udah Mana sampai cabang. seterusnya. Walaupun bentuknya kadang nggak jelas. Seperti ini kan orang juga membayangkan macam-macam. Dia tumbuh di mana atau mungkin dia konsepnya seperti apa. Yang penting jadi alurnya itu jelas. Ya. Jadi batangnya di mana, cabangnya seberapa, calon nanti mahkotanya seberapa, itu yang penting ini jelas. Jadi kalau di sini langsung tes batang langsung anak cabang, bukan cabang. Ya, nanti atau kapan-kapan kita buat video yang lebih jelas tentang cabang, batang, cabang, anak cabang, dan seterusnya ya, biar lebih detail lagi. Ini soalnya untuk contoh pohonnya memang agak rumit ini. Agak rumit, jadi memang kalau untuk Agak. pemahamannya agak kurang bisa dicerna dengan baik. Iya, ini di sini cabang, anak cabangnya kayaknya masih, karena ya memang belum Iya, memang belum ada lah. belum kelihatan Belum kelihatan. banget ya.
jadi masih tahap 2 itu cabang-cabangnya belum terlalu masih banyak yang di los, ini yang buat Los, cabang, mau buat yang ukurannya kurang, belum kurang sampai. besar, ya. Taltel. Ini sepertinya Mas Rudi nggak berpikir, tapi ya karena udah tahu itu Dan terbiasa. terbiasa. Lebih tepatnya terbiasa. Ya, kalau saya harus dipikir semalaman baru, oh ini tak potong, oh ini ya. Untuk pemahaman tadi yang paling memudahkan itu tahu mana akar, mana batang, mana cabang, terus yang seterusnya. Wah, besar banget, banyak banget ini yang dipotong. Eman-eman guys, nah eman-eman nggak bakalan jadi ini. Klek. Enggak dong. Jangan sampai ya. Tapi aman kalau timeng ya Mas ya. Nggak begitu bahaya kalau patah sedikit atau pecah. Enggak apa-apa. Nah, ini sekarang sudah mulai kelihatan kerangka dasarnya ini. Kerangka dasarnya ini nanti pembentukan cabang-cabangnya, terus nanti alurnya mau kemana sudah mulai kelihatan. Dan mahkota biasa paling akhir. Mahkota paling akhir. Ya, karena dia tumbuh paling ke atas biasanya walaupun telat Nanti tetap cepat ya. cepat untuk pulihnya. Ini yang paling PR-nya itu yang Di bawah merebah ini, membesarkan atau karena pembentukan liuk-liuknya ini nanti yang agak lama lebih lama, karena biasanya unsur hara biasanya akan langsung naik ke atas. langsung naik ke atas. Jadi Makanya untuk atasnya kita kontrol. atasnya di kontrol dulu. Nah, ini ada teknik sederhana tapi berhasil nih biasanya dengan menarik cabang ini pakai kawat nomor 1. Selain nanti nepuk ke bawah, ini nanti Area sini mata tunas yang menghadap sinar matahari, area sini dia akan pasti akan tumbuh tunas baru. Ini contoh yang sudah tadi dipotong. oh ini ada buktinya. Oh ya, tadi di situ Di sini ada kawat, dikawati di situ biar pintu ditarik. ditarik. Nah, tunas Nanti yang mata tunas yang menghadap sinar matahari pasti dia akan tumbuh ya. terus menerus, dan biasanya banyak. Jadi kita nanti bisa opsional mau Pilihannya. Nah, jadi teknik yang
itu tadi diterapkan di sini, nanti diharapkan di sini banyak calon tunas yang buat anak cabangnya nanti, sambil kita memelihara ujung yang sebelah sini untuk membesarkan cabang. Jadi menunggu sekali sembari dayung dua tahap terlampaui. Pembesaran dan pembentukan anak cabang baru, calon atau mungkin terobosan yang nanti bisa dipakai. Ya, itu bisa dipakai teknik seperti ini. Filosofi bonsai dari Jepang itu ada yang mengatakan less is more, atau kekurangan itu adalah kelebihan. Bener nggak Mas Dudi? Betul ya. Betul. Jadi tahapan yang dimana dipotongi nanti berindil kayak gitu, itu malah jadi kelihatan nanti gambarnya gitulah, daripada rimbun tapi nggak jelas. Memang seperti itu bonsai. Tahapan itu ada pengelosan, ada pemotongan, ada pengarahan, terus nanti baru kalau sudah itu semua, baru nanti kita bikin kanopi ya gitu ya, tajuk dengan proses pengawatan atau pemotongan secara bertahap. Untuk tekniknya banyak, ada yang pengawatan atau wiring, atau cuman pemotongan aja, jadi cutting and grow, trimming, cut and grow seperti itu. Itu tinggal kitanya mau bagaimana.